Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan tersebut. Kualitasnya juga kurang baik karena kita tanpa persiapan ya. Pas begitu obrolannya juga asik, jadi kita langsung ambil kamera saja gitu. Jadi dari segi audio juga kurang bagus. Artinya nurani cahaya iman dalam hati kita. Itu yang harus nurani, itu kesempurnaan dalam iman. Nurani tidak bisa didolimi. Karena itu kesucian, kesempurnaan. Nah, ada pesan Mbak untuk teman-teman anak-anak muda nanti, ada pesan apa kira-kira di zaman ini kira-kira? Ya, bagi anak muda kalau zaman sekarang sulit dibuka atau dijadikan karena ulah keadaan zaman. Walaupun kita bicara seperti apa belum tentu dia nerima karena zaman yang tidak bisa menjadi kepastian. Kalau dikatakan zaman sekarang ini ya bilang zaman edan aja udah gitu. Karena di mana iman yang sebenarnya? Hanya ucapan, kebuktiannya atau perbuatannya tetap aja. Boro-boro macam kita orang sederhana biasa itu. Orang yang pintar ngaji Quran belum tentu iman kok. Tahu hanya dihafal itu macam kita, macam diri sih belum tentu bisa. Kan Quran itu kata Allah, Quran itu baca pakai. Kata Allah baca tapi pakai. Gerak Quran harus dihidupkan dalam jiwa kita, bukan hanya dibaca. Kalau dibaca semua pasti bisa, karena ada pelajarannya dia. Tapi dipakai bisa nggak pakai Quran? Quran itu untuk ukuran hidup. Tidak ada Quran kalau tidak ada manusia, tidak ada manusia kalau tidak ada Quran. Karena Quran itu ukuran manusia. Makanya baca pakai. Gerak Quran tidak sembarangan, suci dalam rasa, kuat dalam jiwa. Walaupun kecil tetapi tidak ada kelemahannya karena Quran menjadi ukuran. Apapun yang dijalankan ukuran Quran. Tidak ada sifat yang tidak baik dari Quran itu, tidak ada sifat yang tidak baik. Pakai dalam hidup kita sehari. Kerjakan apa yang mau kita jalan, jangan melebihi dari Quran. Artinya dari ukuran. Oh iya, dari ukuran kemampuan dia sendiri. Iya, karena Quran itu ukuran manusia. Quran itu jangan hanya dibaca, dipakai, enggak. Kata Allah baca pakai. Abah sampai begini ya. Abah pernah tarung dengan setan 37. Dia sampai mengucapkan, aku tidak bisa membunuh orang ini karena penuh dengan Quran badannya. Padahal apa kapan ngaji Quran, baca Quran. Tapi makna Quran itu dipakai dalam hidup sehari-hari. Quran itu menjadi ukuran hidup kita karena tidak ada Quran kalau tidak ada manusia, tidak ada manusia kalau tidak ada Quran. Karena Quran ukuran manusia, tidak ada makhluk lain yang bisa, hanya manusia. Makanya kekuatan Quran luar biasa. Itu bagi orang yang suci, yang mempunyai etikat apa sempurna. Tapi walaupun kita pintar baca Quran, kalau kotor kelakuan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau kotor kelakuan Quran, tidak ada jaminan. Malah akan menjadi menyesaban bagi dia. Makanya kesempurnaan Quran itu bukan hanya dibaca, gerakan dalam hidup kita. Harus gimana ya Allah untuk menggerakkan Quran? Satu, iman yang jadi keutamaan. Kedua, keikhlasan dan kejujuran menjadi kepastian. Tidak boleh melebihi dari itu. Aduh, terima kasih banget Pak obrolannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Bila kita Abah juga orang bodoh, jangan percaya. Abah itu nggak tahu orang biasanya aku. Jadi kalau ngomong dengan Abah jangan percaya sama Abah. Kenapa? Abah juga nggak ngaku. Memang Abah itu orang bodoh. Nggak tahu gimana bisa begini. Itu mungkin memang pelajarannya dari dulu Abah istilahnya Abah itu cari ilmu bukan kepada manusia. Jadi Abah itu apa untungnya? Itu mengguru kepada manusia, apa bedanya sih dengan aku? Dia manusia, aku juga manusia. Abah ini hanya langsung menghadap kepada Allah. Pasrah diri artinya. Terserah dialah yang menggerakkan. Luruskan aku, sempurnakan aku dalam gerak apapun. Hanya kepastian Allah yang mempunyai kekuatan. Apapun yang dijalankan aku hanya pasrahkan kepadamu ya Allah. Sucikan hatiku, bersihkan tiap gerakku. Jangan ada ikhlas yang terbaik. Apapun yang dilakukan hanya lillahi ta'ala karena Allah. Hanya itu amal itu. Semua yang dirasakan manis atau pahit hanya kepasrahan kepada Allah. Tidak ada Abah tergantung kepada manusia. Apapun nikmat atau tidak Allah yang menentukan hal itu. Makanya
Makanya Abah tidak punya guru di alam nyata itu. Langsung Abah soalnya begini ya, cari ilmu belum tentu ketemu Allah. Cari Allah pasti ketemu ilmu. Pasti ketemu ilmunya. Kalau nyari ilmu belum tentu ketemu Allah. Tapi nyari Allah, kalau ketemu Allah pasti ketemu ilmunya. Karena Dia yang punyanya. Kita jangan mencari ilmunya, carilah Allahnya. Kalau dapat Allahnya, ilmunya juga pasti dapat. Karena Dia yang punya segalanya. Abah hanya itu perjalanan Abah. Gak mau Abah mengguru kepada manusia. Manusia apa bedanya dengan Allah? Mengguru mentingan yang kepada yang menghidupkannya itu kepada Allah yang Maha Kuasa. Berguru Abah hanya kepada Allah. Yang dicari hanya Allah, itu aja. Udah ketemu Allah, ya ketemu ilmunya. Apapun bisa diajak bicara dia. Walaupun sebatas istilah mapul, pengen diajak ngomong, ya dia ngikut. Bisa bicara. Yang diciptakan oleh Allah, pohon apa, daun apa, itu semua bisa bicara, diajak bicara. Pernah begini ya deh. Abah punya kakak namanya Sarniti. Dia punya anak namanya Kiti. Lagi hidupnya dia matanya buta dua-duanya. Dia sudah umur sampai 23 tahun itu dia meninggal. Ceritanya meninggal. Udah meninggal datang mimpi ke orang tuanya bisa Sarniti. Ma, kata Siti itu, aku ini gelap. Di dalam kuburnya itu gelap. Dia kakak Abah itu bicara tentang ngasih tahu. Coba si Siti di dalam kuburnya gelap. Kata Abah, kenapa kok bisa gelap begitu? Padahal orang buta, nggak bisa nyuri, nggak bisa apa kan? Jalan itu kan hanya begini raba-raba gitu kan? Kok kenapa ya Allah sampai gelap di dalam kuburnya? Abah komunikasi kepada Allah, ya Allah kenapa Siti sampai gelap di dalam kuburnya? Dia kata Allah, walaupun buta dikasih rezeki kata Allah itu. Ya kenapa bisa sampai begitu? Kata Allah, kalau dikasih rezeki umpamanya 10.000 ya berikanlah Kak. Anak kecil ke 1.000 perak mah gitu. Hanya 1.000. Terus lantas untuk apa ya Allah? Untuk obornya. Untuk nerangi kita, Dia sendiri. Orang buta aja dituntut amal. Apalagi kita yang normal. Lebih 3 lipat dari orang buta itu. Jadi catatan dia Abah. Dan itu Abah ajukan, ya Allah mohon maaf karena dia orang bodoh tidak tahu. Lagi namanya pemberikan enggak seberapa. Minta buat obor si Siti kata Allah itu. Kata Abah kata Allah, di situ ada pohon kelapa yang pendek itu baru istilahnya seginilah. Ambil daun kelapa dan nyerenya 1 lembar kata Allah. Abah ambil. Itu kan Abah nggak tahu harus gimana. Berikan lagi, ya Allah ini kan gimana kan harus gimana? Tanyakan ke daun kelapa itu. Ya Abah komunikasi dengan daun kelapa. Terus ya Allah coba kamu ini diberi untuk syarat si Siti. Tapi kamu itu sama aja dengan aku. Kamu itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Kata Abah aku mohon buat obor si Siti di dalam kubur. Bijil kata-kata itu doanya. Baca 3 kali terus usap tarik itu 3 kali. Udah dibaca doanya, udah ditarik begitu, nggak tahu caranya harus gimana. Berikan lagi, ya Allah gimana kan ini. Taruh di kuburan si Siti seperti mujur kuburan itu ya. Udah gitu kalau diberikan kepada orang tuanya, ditaruh di kuburannya seperti mujur kuburan. Udah ditaruh gitu, datang lagi mimpi. Datang. Kan ngasih tahu aja masih sama Abah. Cup. Si Siti datang lagi, tapi bawa lampu katanya, bawa lampu. Cuman katanya mau ditaruh di mak, pulangnya gelap. Tuh, sampai ke situ. Makanya mujizat Allah itu daun kelapa bisa jadi obor, bisa nerangi, ya. Tapi kan sepintas dengan apa yang bisa terjadi? Sepintas dengan apa yang bisa terjadi begitu? Kata Allah, itu tidak seberapa yang disalahkan, hanya sebatas dia. Tapi orang yang selalu berbuat jahat belum tentu aku nerima. Nah itulah, karena dia tidak tahu. Masalah tidak tahu tidak menjadi dosa. Hanya memang ada kegelapan karena kurang bisa. Itu kalau nyisikan uang ke 10.000, berikan 1.000 perak anak-anak itu buat obornya. Ya. Itu makanya kita jadi acuan, ya Allah, yang buta aja dituntut harus amal. Apalagi aku yang makanya itu amal itu keutamaan. Manusia nikmat dunia akhirat bukan karena pintar, bukan karena ilmunya.
bukan karena kaya, karena amalnya. Benar. Amal itu menerangi jalan Menyempurnakan kita. segala-galanya karena amal yang menyenangkan. Seperti begini kan deh, kita ini ada di alam nyata, kita bakal pulang ke alam akhirat, alam goib. Kata orang pinter, kalau di alam di surga itu katanya dengan hawanya juga segar, kata-kata gitu kan rata-rata. Tapi kalau kita pintas diingat, segarnya dari mana? Kalau kita tidak nunda. Makanya seperti gula manis, tahu gula ya, tapi tahu nggak manisnya? Nggak tahu kan? Ya, cuma dirasakan, nggak kelihatan, berarti kita nggak tahu. Itu kan hawa, rasa, cabai pedas, tapi kan nggak tahu sebesar apa pedas itu. Itu goib. Nah, kita kalau dari alam nyata pulang ke alam goib, itulah yang bakal kita terima. Hawanya itu, rasanya itu. Kalau kita tidak nunda dari sekarang, mana segernya? Tidak mungkin udah kita ini dapat segernya, karena kita tidak nyimpan, tidak nunda. Makanya kalau hidup, ukuran hidup yang utama, sempurnakan apa yang diberikan. Jangan pakai hura-hura, tetapi pakai ibadah. Berikan terhadap yang membutuhkan, untuk jaminan. Itu kan diberikan itu untuk jaminan. Bagi siapa? Bagi kita. Kalau tidak begitu, rugi kita ini bulan. Mau nyamper apa? Nanti cari obor lagi ya Pak ya. Ya untuk kenikmatannya itu. Apapun yang terjadi, kenikmatan hanya dari titipan. Dia titipan. Itu untuk kenikmatan bagi kita. Kita syariatnya diberikan, tapi hakikatnya kembali kepada kita kenikmatan. Orang memberi itu lebih baik daripada diberi. Kenikmatan akan seutuhnya. Tiap-tiap orang memberi mendapat untung, tapi tiap-tiap orang yang beri tidak mempunyai. Kenapa? Karena tidak punya simpanan, adanya pemberian. Kalau pulang apa yang diharapkan? Makanya banyak-banyaklah memberi supaya menjadi lagi kata Allah, dunia yang sampai ke aku bukan yang dimakan, bukan yang dipakai, yang diberikan. Makanya amal itu keutamaan. Tapi kini pinginnya apa? Aku pengen kaya dunia akhirat, gitu aja deh. Pengen kaya dunia akhirat, pengen senang dunia akhirat gitu. Setuju Bang. Ya udah, Abah makasih ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Ya, makasih itu aja teman-teman. Rayu.